Yang pertama, apakah ketika kita menjumpai anak kita, apakah kita ini diwajibkan mencari jodoh untuk anak kita ataukah tidak? Saya akan sampaikan pertanyaan dalam bentuk umum. Saya akan katakan begini, Ibu. Salah satu kewajiban orang tua itu adalah mencarikan jodoh. Itu pula yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau itu mencarikan suami untuk Hafsah radhiyallahu anha, menawarkan kepada Abu Bakar, menawarkan kepada Utsman, dan akhirnya berjodoh dengan Rasulullah SAW. Itu pula yang kita peroleh ketika Rasulullah mencarikan jodoh untuk Fatimah radhiyallahu anha hingga berjodoh dengan Ali bin Abi Thalib. Maka disitulah kita paham salah satu kewajiban orang tua itu mencarikan jodoh. Dan ketika kita mencarikan jodoh, tentunya anak kita harus respect ketika dia mengatakan belum cocok, belum ada kemantepan dengan fulan, dan belum ada kemantepan dengan fulan. Maka kita harus menghargai ketika dia belum memiliki kemantepan terhadap calon yang kita ajukan. Dan kita ya terus terang mencari lagi sembari kita memperkuat doa kita kepada Allah. Itulah yang harus kita pahami sebagai orang tua. Tidak boleh orang tua terseret dengan sebuah narasi yang negatif di masyarakat kita. Orang tua itu nggak usah nyarikan jodoh. Itu sebagaimana zaman Siti Nurbaya. Loh, justru lebih parah lagi. Kalau orang tua aja masih sering salah milihin jodoh, apalagi anak yang notabene kadang-kadang anak muda itu tidak ngaji. Anak-anak kan tidak ngaji kan? Orang tuanya yang ngajian, yang tidak ngaji. Kadang-kadang kalau ditanya, kenapa kamu milih dia? Ya orangnya lucu dijadikan standar untuk milih jodoh. Kenapa milih dia? Orangnya putih gitu. Akhirnya dijadikan standar untuk milih jodoh kan. Nah, itulah kewajiban akhirnya kembali kepada orang tua. Nah, kita sekarang lebih spesifik membicarakan tentang anaknya ibu. Anaknya ibu menghafalkan Al-Quran. Apakah dia lebih baik mendapatkan jodoh seorang menghafal Al-Quran? Ya, kalau memang ada dan kriterianya memenuhi untuk itu jauh lebih baik, Bu. Supaya mereka saling bisa menjadi support system. Ya kan? Suami istri saling mengingatkan, itu jadi lebih baik. Ada dulu teman saya, Ibu, hafal 15 juz. Tapi dia punya istri, hafalannya 30 juz. Seiring pernikahan mereka 2 tahun, 3 tahun, akhirnya teman saya yang asalnya hafalannya 15 juz, akhirnya jadi 30 juz. Kenapa? Karena dia ternyata nyetor hafalannya itu kepada istrinya setiap hari, karena memang istrinya lebih dulu hafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jadi saya bayangkan itu kalau habis subuh atau habis asar gitu. Istrinya berkata, ayo sini nyetor hafalan. Suaminya datang celik-celik. Akhirnya nyetor hafalan. Tapi di situ kita akhirnya mendapatkan pelajaran. Ya kalau kita menghafalkan Al-Quran, pasangan kita menghafalkan Al-Quran, akhirnya menjadi support system yang sangat nikmat. Saut-sautan menghafalkan Al-Quran, kalaupun mampu. Tapi kalaupun memang tidak bisa, misalkan setidaknya kriterianya adalah kesolehan yang mereka mencintai Al-Quran. Kenapa? Orang soleh itu mencintai Al-Quran. Dan kalau kita pengen lihat orang yang dicintai oleh Allah, ya lihat kecintaan dia kepada Al-Quran. Bisa jadi mungkin dia nggak hafal Al-Quran, tapi dia menjadi orang yang selalu mensupport orang untuk menghafalkan Al-Quran. Lah itu juga bisa kita lakukan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.